Bagaimana kaum awam mengambil bagian dalam tugas kenabian? Kaum awam mengambil bagian dalam tugas kenabian dengan menerima sabda Kristus dan mewartakannya kepada dunia melalui kesaksian hidup, karya, kata-kata, tindakan, dan kata kese. Tindakan pewartaan kabar gembira ini mempunyai daya guna yang khusus karena dilaksanakan dalam situasi real dunia. Bagaimana kaum awam mengambil bagian dalam imamat Kristus? Kaum awam mengambil bagian dalam imamat Kristus khususnya melalui Ekaristi dengan mempersembahkan hidup mereka dengan seluruh pekerjaan, doa dan usaha kerasulan, kehidupan keluarga dan jerih payah sehari-hari, beban hidup yang ditanggung dengan sabar, dan penghiburan bagi jiwa dan badan sebagai sebuah kurban rohani yang karena Yesus Kristus berkenaan kepada Allah. Dalam 1 Petrus 2 ayat 5. Dengan itu, para awam pun sebagai yang ditahbiskan Kristus dan diurapi Roh Kudus mempersembahkan dunia itu sendiri kepada Allah. Apa yang menjadi panggilan kaum beriman awam? Panggilan kaum awam ialah mencari kerajaan Allah dengan menerangi dan mengatur tugas-tugas duniawi sesuai dengan rencana Allah. Dengan cara ini, mereka menjawab panggilan kesucian dan kerasulan yang diberikan kepada semua yang sudah dibaptis. Bagaimana para uskup melaksanakan fungsi penggembalaan mereka? Setiap uskup, sejauh dia menjadi anggota Dewan Para Uskup, mempunyai tugas untuk melayani semua gereja partikular dan seluruh gereja bersama dengan semua uskup lain yang ada dalam kesatuan dengan Paus. Seorang uskup yang mendapat kepercayaan untuk melayani suatu gereja partikular melaksanakan tugasnya dengan wewenang kuasa sucinya sendiri yang biasa dan langsung dan melaksanakan dalam nama Kristus, gembala yang baik, dalam kesatuan dengan seluruh gereja di bawah naungan pengganti Petrus. Bagaimana para uskup melaksanakan pelayanan pengudusan mereka? Para uskup menguduskan gereja dengan menyebarkan rahmat Kristus melalui pelayanan sabda dan sakramen-sakramen, khususnya Ekaristi Kudus, dan juga lewat doa, teladan, dan karya mereka. Kapankah infalibilitas atau tidak dapat sesat kuasa mengajar gereja terlaksana? Kuasa mengajar gereja tidak dapat sesat ketika Paus di Roma sebagai gembala tertinggi gereja atau Dewan Para Uskup dalam kesatuan dengan Paus, terutama jika berkumpul bersama di dalam suatu konsili ekumenis, memaklumkan secara definitif suatu ajaran yang menyangkut iman atau moral. Kuasa mengajar juga tidak dapat sesat ketika Paus dan para uskup dalam pengajaran biasa setuju dalam mengusulkan sebuah ajaran secara definitif. Setiap umat beriman harus tunduk pada ajaran tersebut dengan ketaatan iman. Bagaimana para uskup melaksanakan tugas mengajar mereka? Karena mereka adalah saksi-saksi autentik iman para rasul dan diberi wewenang Kristus, para uskup dalam kesatuan dengan Paus mempunyai tugas mewartakan kabar gembira dengan setia dan otoritas penuh kepada semua umat beriman. Melalui iman adikodrati, umat Allah menghayati iman mereka di bawah bimbingan kuasa mengajar gereja yang hidup. Apa tugas Dewan Para Uskup? Dewan Para Uskup dalam kesatuan dengan Paus dan tak pernah tanpa dia juga melaksanakan otoritas tertinggi dan penuh atas gereja. Apa yang menjadi perutusan Paus? Paus, Uskup Roma dan pengganti Santo Petrus adalah sumber dan dasar yang kelihatan dari kesatuan gereja. Dia adalah wakil Kristus, Kepala Dewan Para Uskup dan Gembala Gereja Universal. Lewat penetapan ilahi, ia memperoleh kuasanya yang penuh, tertinggi, langsung, dan universal. Mengapa pelayanan gerejawi itu juga mempunyai ciri khas personal? Pelayanan gereja juga mempunyai ciri khas personal karena setiap pelayanan tersebut berkat sakramen penhabisan bertanggung jawab di hadapan Kristus yang memanggilnya secara personal dan memberikan misinya kepadanya. Bagaimana dimensi kolegial pelayanan gereja itu dilaksanakan?
dilaksanakan seturut teladan dan dari ke-12 rasul yang dipilih dan diutus bersama oleh Kristus. Kesatuan hierarki gereja itu demi kesatuan seluruh umat beriman. Setiap uskup melaksanakan pelayanannya sebagai anggota Dewan Para Uskup dalam kesatuan dengan Paus dan mengambil bagian dengannya dalam melayani gereja universal. Para imam melaksanakan pelayanan mereka di dalam Dewan Para Imam di gereja lokal dalam kesatuan dengan uskup mereka dan berada di bawah bimbingan uskup. Mengapa Kristus melembagakan hierarki gerejawi? Kristus menetapkan hierarki gerejawi dengan misi menggembalakan umat Allah dalam namanya, dan untuk tujuan inilah Ia memberikan kekuasaan kepada mereka. Hierarki terdiri dari para pelayan suci, yaitu para uskup, imam, dan diakon. Berkat sakramen penghabisan, para uskup dan imam melaksanakan tugas pelayanan mereka dalam nama dan pribadi Kristus, Sang Kepala. Para diakon melayani umat Allah dalam diakonia atau pelayanan sabda, liturgi, dan kasih sesama. Bagaimana umat Allah terbentuk? Dengan institusi ilahi, di antara umat beriman terdapat para pelayan suci yang menerima sakramen penghabisan yang membentuk hierarki gereja. Anggota-anggota lain gereja disebut kaum awam. Di antara hierarki dan kaum awam terdapat orang-orang beriman tertentu yang mempersembahkan diri secara khusus kepada Allah dengan mengucapkan kaul menurut nasihat-nasihat Injil, yaitu kemurnian, kemiskinan, dan ketaatan. Siapakah itu orang beriman Kristen? Orang beriman Kristen adalah mereka yang sudah disatukan dengan Kristus melalui sakramen pembaptisan dan membentuk umat Allah. Karena mereka sudah mengambil bagian dalam fungsi imamat, kenabian, dan rajawi Kristus dalam cara masing-masing, mereka dipanggil untuk melaksanakan misi yang sudah dipercayakan Allah kepada gereja. Mereka semua sama dan sederajat dalam martabat sebagai anak-anak Allah. Apakah pewarisan apostolik itu? Pewarisan apostolik merupakan pewarisan melalui sakramen imamat suci untuk melanjutkan misi dan kuasa para rasul kepada para penerusnya, yaitu para uskup. Berkat pewarisan ini, gereja tetap dalam kesatuan iman dan kehidupan dengan asal-usulnya dalam mewartakan kerajaan Kristus di atas muka bumi ini selama berabad-abad. Apa isi dari misi para rasul? Kata rasul berarti dia yang diutus. Yesus yang diutus oleh Bapa memanggil 12 dari antara murid-muridnya dan memilih mereka menjadi para rasulnya, menunjuk mereka menjadi para saksi pilihan dari kebangkitannya dan dasar bagi gerejanya. Ia memberi perintah kepada mereka untuk melanjutkan misinya sendiri dengan berkata, "Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dalam Yohanes 20 ayat 21. Dan dia berjanji untuk tetap tinggal bersama mereka sampai akhir zaman.